Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Dayani dengan nomor NIM 1908 102035 ingin menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Menurut Heru Kurniawan, bahwasanya pembelajaran adalah suatu proses pengondisian yang bertujuan untuk aktif belajar dalam kelas. Kemudian ada proses pembelajaran terjadi dalam 3 ranah. Yang pertama ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, setiap pengajar dalam melaksanakan pembelajaran harus dilandaskan yang pertama, bahwasanya belajar merupakan hal yang menyenangkan dan hal yang sangat penting. Kedua, anak patut dihargai dan disayangi oleh seorang guru maupun orang tua sebagai pribadi yang unik. Yang ketiga, anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif ketika belajar dalam kelas. Yang keempat, anak perlu merasa nyaman ketika berada di dalam kelas sehingga proses belajar ini merangsang lebih cepat terhadap anak, tidak ada paksaan maupun tekanan. Yang kelima, anak harus memiliki rasa kebanggaan di dalam kelas. Yang keenam, guru merupakan fasilitator atau sebagai monitor saja. Yang ketujuh, guru memang harus kompeten. Yang kedelapan, anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan sebuah permasalahan. Yang kesembilan, kerjasama ini lebih daripada kompetisi, walau pada akhirnya nanti berasal dari pengalaman yang merupakan tanggung jawab secara pribadi. Yang ke-10, sebagai pengalaman belajar. Nah, pengertian bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Kurang lebih 20 juta manusia menggunakan bahasa Arab. Bahasa ini digunakan secara resmi oleh 20 negara. Dalam buku bahasa Arab atau metode pengajarannya yang ditulis oleh Azhar Arsyad, bahwa bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang belakangannya ini banyak ditekuni oleh masyarakat. Yang ketiga, ada pengertian pembelajaran bahasa Arab. Belajar bahasa asing adalah sebuah proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang pelik sehingga tidak mengherankan kalau hal ini bisa punya arti yang berbeda sebagai pertimbangan bagi setiap orang. Salah satunya pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, masih melanjutkan dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu di madrasah dipersiapkan untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan sebagai integral atau menyimak, istima, mendengarkan, berbicara atau kalam. Yang keempat, membaca atau qiraah. Yang kelima itu al-kitabah atau menulis. Kemudian ada tinjauan historis pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Nah, belajar bahasa Arab sebelum berkembang metode perkembangan bahasa asing modern, cara historis memiliki ciri khas dengan karakter tersendiri, yaitu belum cukup beberapa abad, melainkan yaitu tepatnya pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Interaksi dengan berbagai bangsa dan suku, khususnya pada zaman Umayyah, menyebabkan bahasa Arab murni mengalami distorsi dengan masuk orang-orang Arab ke dalam Islam dan wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing di Indonesia. Mengenai awal mula pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, hingga saat ini belum ditemukan data menunjukkan waktu yang pasti. Namun dapat dipastikan bahwa bahasa Arab masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Karena bahasa Arab, hal tersebut bahasa Arab di samping sebagai bahasa Al-Quran memiliki kaitan sangat erat dengan berbagai bentuk kepribadian dalam Islam. Nah, kesimpulannya bahwa awal mula pembelajaran bahasa Arab asing dapat dirujuk pada zaman Kekaisaran Romawi kuno. Bentuk pembelajaran pada awalnya bersifat privat dengan metode gramatika terjemah.
Masuki abad ke-17 Masehi, John Amos Comenius memperkenalkan metode langsung. Namun ia mendapatkan tantangan keras para pendidik karena membahayakan kedudukannya karya-karyanya yang klasik. Nah, sampai di situ, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.